Sebentar. Baik, Pak Wendy dan Junaidi, selamat sore. Sebelumnya Sore, Bu. perkenalkan saya Rosana, Pak. Dan ya mohon maaf ini sebelumnya bahwa kita harusnya sudah 2 kali pertemuan rasanya. Harusnya tanggal 7 dan tanggal 31 ya, Pak ya. Rasanya kita sudah. Atau ini pertemuan kedua, Pak. Sebenarnya ya, Pak ya? Atau pertemuan ketiga hari ini? Yang kedua baru, Bu. Baru kedua ya. Berarti tanggal 7 kemarin ya, Pak Ya, ya? minggu Pertama ya? Harusnya. 7 dengan 14, betul, Bu. Eh, 14 Enggak. belum, Pak? 31, Bu. 31 dan 31, Bu. 7 kan seharusnya ya? Iya, betul, Bu. Iya, baik. Ya, eh, mohon maaf sebelumnya nih Pak Wendy dan juga punya Pak Junaidi berhubung kemarin ya tiba-tiba saya minggu ini kemarin ada harus ke lapangan juga, jadi Sabtu saya tidak bisa memberikan perkuliahan, minggu yang lalu juga begitu. Dan ya mungkin yang hari ini, pertemuan hari ini untuk minggu ini yang tanggal 14, Pak. Nanti yang untuk tanggal 1 dan untuk yang tanggal apa, tanggal 31 dan tanggal 7 kemarin nanti kita apa ya, kita ganti mungkin nanti jadwalnya dan sebagainya begitu ya. Kalau misalnya nanti kita sepakati bersama. Karena setiap dosen itu pertemuannya cuma 4 kali, Pak. Jadi saya cuma punya jatah 4 kali pertemuan sebenarnya. Yang kelimanya itu adalah untuk evaluasi gitu. Ya, Pak Wendy dan Pak Junaidi, mungkin sebelumnya kita perlu perkenalan dulu, Pak. Yang pertama, mungkin saya memperkenalkan diri saya dulu. Kalau saya adalah Rosana Elvince dan saya itu mengajarnya di jurusan perikanan sebenarnya. Jurusan perikanan, tapi program studinya manajemen sumber daya perairan. Jadi saya home base di jurusan perikanan. Kemudian kalau apa bidang keahlian saya itu di ekotoksikologi perairan atau lebih tepatnya itu pencemaran merkuri begitu. Kemudian sebentar ini kayaknya mengganggu. Ya, dan yang lainnya mungkin untuk ngajar saya lebih lebih banyak ke kualitas air, pencemaran perairan begitu. Kemudian juga isu-isu lingkungan begitulah, lingkungan-lingkungan perairan. Terutama kalau saya fokusnya di pencemaran merkuri untuk penelitian-penelitian eh, ya penelitian saya begitu. Nah, kira-kira itu ya Bapak-bapak ya dan aslinya saya orang Kalimantan, Pak. Aslinya orang Kalimantan. Jadi sebenarnya saya bisa bahasa 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 Dayak. Ya, saya kira itu ya Pak Junaidi dan Pak Wendy, perkenalan singkat dari saya dan mungkin sebelumnya juga saya perlu berkenalan ya dengan Pak Wendy dan juga Pak Junaidi. Kira-kira siapa dulu nih? Terserah Bapak-bapak berdua siapa dulu. Ya, terutama saya mau tahu bidang Bapak berdua, kemudian juga sekarang bertugas di mana begitu. Silakan. Ya. Hmm. Hmm. Mhm. Mhm. Ya, ya gitu. Pak, ya baik. Pak Wendy, mohon maaf. Pak Wendy, ketika Pak Wendy ngomong, tapi ini yang ini yang tampil apa, Pak? Saya ini agak
AI. video Oh, background video, video tapi kiranya Bapak Bu. nggak. Makanya saya bingung. Bapaknya ngomong tapi ininya apa? Nggak ini gitu. Nggak nggak terlihat. Oh ya. Berarti Pak Wendy di UPR ya Pak ya? Epkipnya di apa Pak? Oh. Minum. Oh, oke oke. Memang kalau mengambil ini teknologi pengolahan air ini manajemen apa sih? Pengolahan air ini juga agak agak jauh sih sebenarnya Pak. Cuma ini kan pilihan ya Pak ya. Baik baik. Terima kasih Pak Wendy. Saya di Epkip Teknik Bangunan siapa ya? Pak. Oh, nggak ada. Pak Solonten itu di teknik sipil. Ya baik, terima kasih Pak Wendy. Ya nanti saya takutnya nanti kalau ketemu apa namanya saya nggak kenal wajahnya Pak. Makanya saya tadi mau lihat wajahnya. Ya kadang-kadang saya tuh kemarin saya ketemu bapak-bapak juga yang dulu ngambil kuliah di S2 kita di sini terus karena online terus kemarin kalau nggak salah tuh ada di Banjar kami kebetulan satu hotel kayaknya tapi saya juga ya sedikit apa ya nggak yakin gitu tapi bapaknya juga kayaknya nggak negur mungkin bapaknya karena saya nggak negur jadi bapaknya nggak negur juga gitu itu ya baik terima kasih Pak Wendy Pak Junaidi ya Selamat sore Bu. selamat sore Pak. Ya perkenalkan Bu, nama saya Junaidi Bu. Saya kerja di Dinas Pekerjaan Umum Bu di Provinsi Kalimantan Tengah. Kebetulan saya sekarang tuh sebagai PLT Kabid Cipta Karya. Jadi No. Cipta Karya itu Bu ada dua SPM tentang Hmm. gedung atau bangunan serta sanitasi dan air minum seperti itu Bu. Oh, Jadi sanitasi SPM dan yang air kita minum ya, itu Pak ya. ya seperti itu. Jadi eh, kebetulan saya kemarin tertarik masalah air minum tuh Bu, tentang Hmm, air minum atau sanitasi itu Bu. ya, ya. Kebetulan rencana saya itu mau ngambil untuk disertasinya itu tentang air minum, capaian air minum di Kota Palangkaraya gitu seperti itu Bu. Sepertinya makanya kita apa namanya tentang pencemaran seperti itu yang Ibu itu Hmm, kan ada hmm, yang ada berhubungan dengan apa namanya itu dengan yang saya ambil seperti itu. baik. Eh, Hmm. apa namanya Ya, itu eh, tadi sudah perkenalan itu ya Bu lah kerja di Dinas hmm. PU kebetulan itu rumah saya di Jalan Raja Wali Bu, Raja Wali 4 Raja. sekali Oh, iya. Raja Wali 4 Bu. Nanti kalau ketemu atau apa nanti setiap kalau bisa Pak Wendy ya kita pertemuan sekali ya walaupun 15 menit kah gimana kita bisa ketemu Ibu. Offline gitu ya, Pak ya. Ya, offline walaupun 15 menit kah atau sebentar aja kalau Iya, kalau Ibu iya. berkenan seperti itu, Bu. Iya. Kan Bu, bisa aja Bu kan setelah 5 kali 4 pertemuan itu bisa aja Bu ya nanti ya, seperti itu Bu. bisa, Kalau bisa bisa, kata Ibu gitu. bisa. Bisa Atau sekali, nanti Pak. Hmm. atau Pak Wendy lah kita bisa juga kah ngopi-ngopi kah kemana kita bisa sambil ngopi. Iya, iya, Karena siap, siswanya siap. cuma 2 nih Bu. Bu, siswanya Cuma cuma 2 berdua. gitu Bu. Ini saya juga Ya, rasa sebenarnya, privat ya. Bu, Kenapa, Pak? rasa privat rasanya Bu, kuliah Masa privat. pribadi. Iya, Oke, iya, ya terima kasih Pak Junaidi. Salam ya, kenal, selamat bertemu ya Bapak-bapak. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu secara langsung. Memang em, apa ya? Menurut saya tantangan ya kalau ngajar S2 dan S3 ini karena dia dilaksanakan di hari Sabtu dan Minggu begitu sementara kalau bapak-bapak kan hari kerja itu bekerja gitu dari Senin sampai Jumat, terus nanti hari Sabtu Minggu kalau Pak Wendy kan Sabtu Minggu mungkin kita free ya Pak ya. Tapi kadang-kadang waktu yang Sabtu Minggu itu juga diisi dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Makanya saya tuh kalau memungkinkan ya bapak-bapak ya kita kuliahnya mhm, di hari ya mungkin jam 3 sore gitu setelah bapak-bapak sudah selesai juga kan terutama Pak Junaidi sih kalau Pak Wendy kan betul. kita waktunya enggak ini ya Pak ya, enggak apa ya?
ya bebas, nggak teratur gitu. Jadi kita mau pagi, mau sore. Cuma kalau saya sendiri itu meskipun saya, dosen, apa ya, kita bebas begitu, saya itu sudah punya kebiasaan pagi sampai jam 12 bahkan sampai sore jam 2 atau jam 3 tuh masih masih beraktivitas di kampus, menerima mahasiswa konsultasi atau ada yang saya kerjakan begitu. Jadi saya lebih apa ya, lebih prefer kalau pelaksanaan kegiatan yang di luar itu tuh setelah jam 2 atau jam 3 begitu ya. Kalau berkenan nanti, kita pertemuannya begitu ya Pak Wendy dan Pak Junaidi, dan saya ini ditugaskan oleh koordinator mata kuliah ini untuk Hmm. memberikan, apa ya, materi, ada 4 materi nanti yang saya sampaikan. Yang pertama nanti ya mungkin Bapak-bapak sebenarnya ini, saya tidak mengajar ya sebenarnya Bapak-bapak ya, saya ini hanya kita berdiskusi, terus nanti saling, apa ya, saling memberikan informasi begitu, saling bertukar, pengalaman begitu ya. Kalau saya nanti mengajar ya Bapak-bapak juga punya pengalaman begitu. Nah itu dan saya akan memberikan materi nanti terkait dengan sumber airnya, kemudian teknologi pengolahan air, nanti Pak Junaidi kan lebih ke arah situ, kemudian nanti ya Betul, Bu. ya parameter-parameter, kualitas air itu dan hubungannya dengan nanti organisme yang dalam perairan begitu ya. Betul, Bu. Begitu ya Pak Wendy dan Betul. juga, Pak Junaidi, dan mungkin saya izin share screen dulu Bapak-bapak, jadi nanti saya ya mungkin kita kuliahnya jangan panjang-panjang ya Pak ya, nanti Bapak-bapak bosan juga. Betul, Nanti Bu. kita lebih banyak berdiskusi. Setuju, Bu. Ya, jadi kita ya setuju Belum kan mandi Pak? diskusi. Yang penting kita sudah Setuju, Bu. tatap muka, setengah jam Sampaikan. sudah ada intinya, begitu ya Pak ya? Hmm. Siap, Bu. Sepakat Betul, Bu. sepakat ya Sangat Pak setuju, Wendy Bu. ya? Setengah jam udah cukup ya kita ini ya. Siap siap. Iya, yang penting nanti absennya sudah saya ini kan Pak, sudah saya apa namanya, sudah saya, eee, apa ya, sudah saya masukkan tadi. Ya, baik Bapak-bapak, jadi ini izin sebentar saya mau ya apa ya, share PowerPoint yang sudah saya siapkan. Jadi ini, mata kuliahnya kan teknologi saya nanti buatnya begini saja, teknologi dan manajemen pengolahan air limbah dan sanitasi, ya nanti Pak Junaidi kan ke arah, sanitasi atau, apa ya, air bersih ya, Pak, ya, air minum begitu. Nah di sini kemudian nah ini topiknya itu adalah kondisi sumber-sumber air dan strategi penyediaan air. Nah ini lebih ke Pak anu nanti, ke Pak Junaidi karena penyediaan air Betul, Bu. sih tentunya Penyediaan kan air. ya. Nah, kalau mau menyediakan air bersih kan apa yang harus kita lakukan begitu kan ya Pak ya? Berarti kan sumbernya juga harus bersih, kemudian teknologi yang digunakan untuk apa, untuk membuat air bersih itu juga harus sesuai begitu. Nah, mungkin ini yang sedikit yang nanti yang bagian di sini. Saya nanti selesai selesai setengah 6 ya Pak ya? 40 Siap, menit Bu. lagi, 20 menit. Nggak Lanjut, usah Bu. panjang-panjang kita kuliah Pak. Nanti Saya dikirim ini aja, Bu, bukunya, Bu. boleh nanti saya kirim, tapi saya ini aja ya Pak ya, jadi sekilas-sekilas nanti saya, apa namanya, saya, sampaikan bahwa ya tentunya kalau kita berbicara dengan air ini kan airnya macam-macam, air bersih, air baku, air, apa Mhm. ya, ya air baku dan air bersih gitu. Mungkin Bapak-bapak Iya, bisa bisa, apa, bisa membedakan ya air baku dengan air bersih kan ya Pak ya? betul, Bu. Bisa. Ya, kalau air baku itu air yang apa Pak Junaidi? Air baku itu sumber air untuk kita membuat air bersih itu, Bu. Biasanya Betul itu, Bu. sekali. Seperti Oh, ini dari sungai mantep ini atau nanti. gitu. Ya, mantep ini nanti Pak Junaidi ini. Kalau anunya, iya, ya itu nilai A plus ya. Gak ada A plus Pak, yang ada Apa A semua, aja Pak? nih. Ada, Pak. A Amin aja juga nggak paling apa-apa. penting. Nggak ada nilai di dalam seubernya, cuma ada A aja Pak. Jadi A-nya A minus, ke A minus, A plus B gitu. Ya, ya nanti kita berbicara tentang itu. Kemudian sumber airnya ya mungkin air, Bapak-bapak juga udah memahami betul tentang air itu apa sih begitu ya Pak, saya lewat-lewat aja sumber air. Nah tadi kalau,
Pak Junaidi tadi sudah bilang bahwa sumber air itu kan ya mata air, sungai, rawa, danau, dan lain sebagainya. Nah, untuk sumber air, untuk pengolahan air bersih itu kan kita terutama di Kalimantan Tengah ya Pak ya, kita Ya betul. pakainya air sungai ya Pak. Ya betul, Bu. Ya, air sungai. Air sungai Kahayan yang sudah saya bisa menganggap itu tercemar karena dari segi apa ya, dari kalau kita lihat secara visual itu kan em, apa namanya warnanya juga sudah berubah begitu. Belum lagi yang lain-lainnya. Gitu. Nah, kira-kira Pak Junaidi dan Pak Wendy, kalau untuk parameter kualitas air, untuk kita tahu bahwa kualitas air itu apa ya, bagus atau tidak itu kira-kira dari mana Pak? pH air, ya pH air. Ini dari visualnya, dari warnanya begitu ya Pak ya, Dari bau, kekeruhannya, baunya, bau, karena bau dia, ya. Bu. Ya, tapi kalau yang paling bisa terlihat dengan jelas kan ya pasti kekeruhan ya Pak ya. Kalau yang Betul, Bu. visualnya dengan warna gitu, warna. Oke, jadi itu parameternya. Kemudian, nah ini pencemaran air ya apa namanya masuk atau dimasukkannya. Berarti kalau masuk kan tanpa sengaja, kalau dimasukkannya sengaja yang menyebabkan nanti kualitas air itu turun ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Sesuai peruntukan itu berarti em, sesuai dengan kelasnya. Kalau kita kelas air itu kan ya, saya nggak tahu nih Pak Wendy, apa ya? Kalau kelas air tahu nggak ya Pak? Belum. Ya kalau Pak Junaidi kelas air udah paham ya Pak ya? Kelas air, lupa saya, Bu. Kelas air, Ya, lupa. jadi kalau pencemaran air itu kan berarti masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi atau komponen lain yang Heeh, apa ke dalam air. Kemudian dia kualitasnya turun. Turunnya itu ke tingkat tertentu yang airnya itu tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Peruntukannya itu ada 4 atau nanti eh, lebih ininya apa namanya lebih umumnya disebut sebagai kelas. Jadi kelas air. kelas apa itu, Kelas Bu? air itu ada 4 Pak Wendy dan Pak Junaidi. Jadi ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kelas 1 itu yang airnya itu untuk air minum. Nah, jadi kelas 2, kelas 3 itu untuk pertanian, perikanan, pariwisata gitu di kelas 2 dan 3. Kemudian kalau kalau yang kelas apa namanya kelas 4 ini kalau nggak salah juga ada pertaniannya juga gitu dan juga untuk apa kegiatan-kegiatan yang lain. Biasanya 1, 2, 3 itu yang paling jadi 1 itu paling baik, 2, 3, 4 itu dia semakin apa ya? Standarnya itu semakin tinggi gitu. Jadi misalnya begini, kalau misalnya parameter kualitas air itu kan banyak, ada fisika, kimia, biologi. Tapi umumnya orang apa melihatnya dari parameter fisika dan kimia begitu. Nah, kalau misalnya untuk apa untuk perikanan misalnya itu kelas 2 dari segi pH dia bisa pH-nya itu dari 6 sampai 9 begitu ininya, ranknya. Tapi kalau untuk air minum dia harus netral. Jadi di di kelas 1 itu kan dia harus 7 begitu ya. Nah, nanti eh berikutnya berarti tugasnya kita untuk membuat supaya air itu sesuai dengan peruntukannya. Kira-kira mungkin nanti kalau misalnya air yang dimanfaatkan untuk air minum, berarti kan proses pengolahannya yang kita eh, tingkatkan begitu. Tapi kalau misalnya untuk pencegahan supaya nanti airnya tidak tidak apa ya layak untuk digunakan sebagai apa sebagai sumber air minum atau untuk eh, apa budidaya ikan misalnya, berarti kan sumber pencemaran itu harus kita kelola. Kemudian juga kalau sudah tercemar apa yang harus kita lakukan begitu. Nah, kira-kira mata kuliah ini tuh arahnya ke situ nanti Bapak-Bapak. Jadi kalau saya ini masih ke dasar-dasarnya, nanti berikutnya ada Pak Made sebagai koordinator dan juga ada Pak Kartika Bungas itu beliau adalah apa namanya dosen senior saya juga, dosen senior bukan dosen senior saya, dosen senior di jurusan perikanan.
gitu. Jadi nanti beliau yang juga akan ikut memberikan kuliah di materi di mata kuliah ini. Nah, itu kira-kira. Kemudian ada status mutu air nanti Bapak-bapak. Istilahnya kalau tadi kan pencemaran, kemudian ada status mutu air. Nah, status ini tingkat tingkat atau kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu yang ditetapkan. Jadi ada pencemaran, karena pencemaran kan tadi masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, energi, zat dan sebagainya sehingga kualitas airnya menurun dari yang dipersyaratkan atau standar yang sudah ada gitu ta. Untuk melihat apakah air itu tercemar atau tidak, maka ada istilah status mutu air. Jadi nanti status mutu air inilah yang bisa misalnya nanti Pak Junaidi, saya kira nanti Pak Wendy mungkin agak berbeda ya ininya, apa namanya, disertasinya begitu ya Pak ya. Nah misalnya Bapak-Bapak mau melihat bagaimana status mutu air Sungai Kahayan misalnya. Nah, berarti nanti ada metode yang digunakan untuk melihat air kita Sungai Kahayan ini sudah tercemar atau tidak. Misalnya kalau kalau tadi kita bicara mengenai parameter kualitas air itu kan ada 3. Parameter fisika, kimia, biologi. Dari nilainya, misalnya nilainya ada yang tidak sesuai dengan baku mutu. Ada yang sudah, kalau sudah melebihi itu kan berarti sudah tidak baik. Tapi kalau misalnya masih kurang kan itu berarti memenuhi kan ya Pak ya. Jadi nanti kalau kita membandingkan dengan status atau baku mutu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu kan bahasanya dia cuma nilai parameter kualitas air misalnya dari pH misalnya masih sesuai dengan baku mutu. Jadi kita cuma bicara seperti itu, masih sesuai atau melebihi begitu ya. Kemudian masih di bawah begitu. Jadi kalau kita membandingkan dengan baku mutu. Tapi kalau kita sudah bicara tentang status mutu air berarti eh, nilai-nilai yang kita dapatkan dari beberapa parameter itu nanti ada perhitungan tertentu yang sehingga kita bisa menyebut, oh, dengan parameter dia begini, nilainya begini, ternyata Sungai Kahayan ini sudah tercemar. Nah, tercemar itu ada beberapa tingkatan, tercemar ringan, sedang, sampai berat begitu. Jadi di status mutu air itu nanti begitu, Bapak-bapak. Apa apa ya? Penjelasannya begitu. Nah, kemudian berikutnya ini baku mutu air. Nah, baku mutu air ini batas atau kadar makhluk hidup, zat dan energi atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemaran ditenggang adanya dalam air pada sumber air tertentu sesuai peruntukannya. Ini baku mutu. Nah, baku mutu kalau tadi pencemaran, kalau tercemar itu kita membandingkannya bukan. Kalau ada parameter kita bandingkan dengan baku mutunya. Nah, inilah baku mutunya. Ya, batas atau kadar yang diperbolehkan atau yang harus ada. Misalnya, tadi saya sempat cerita sedikit ke Pak Junaidi dan Pak Wendy, kalau saya ini kan lebih fokus ke pencemaran merkuri sebenarnya. Pencemaran merkurinya di air, kemudian di sedimen, dan juga di biotanya. Nah, sekarang misalnya di dalam baku mutu yang ditetapkan oleh, kalau Bapak-Bapak nanti mengacunya baku mutu itu baku mutu kalau untuk air ya sungai ya Pak ya. Jadi ada baku mutu air sungai nasional itu tertuang dalam PP 22 tahun 2021. Jadi yang apa namanya peraturan sebelum-sebelumnya sudah digantikan dengan PP 22. Jadi kalau misal Bapak-Bapak mau melihat standar parameter kualitas air yang apa maksimumnya itu ada di PP 22 tahun 2021. Nah, misalnya untuk merkuri itu di dalam air misalnya diperbolehkan hanya 0,0001 kalau nggak salah kalau yang kelas 1. Kemudian yang kelas 2 dan 3 itu 0,0002. Kemudian yang kelas 4-nya 0,0004 begitu. Nah, artinya apa? Itu maksimumnya adalah sebanyak itu gitu. Ya, sebanyak 0,001, 0,002 dan 0,004. Nah, kalau misalnya ini baku mutunya, tapi kalau misalnya dia setelah kita analisis kualitas kualitas airnya, kita analisis ya
karena ini air, jadi air ya. Jadi, setelah kita analisis airnya, ternyata dia melebihi, berarti itu kita hanya bicara tentang dia melebihi baku mutu. Tapi kalau untuk status baku mutu itu dia nggak bisa berdiri sendiri. Dia ada beberapa parameter, beberapa parameternya itu nanti disesuaikan dengan ya kemampuan kita lah. Jadi yang bagian-bagian pilihan parameternya itu bisa eh, umumnya itu ada DO, kemudian pH, kemudian em, apa lagi? Ada sekitar 10 parameter lah yang digunakan untuk menentukan status mutu air tadi Bapak-bapak. Jadi ada ya ada ininya tergantung. Nah, ini Bapak-bapak yang kelas air tadi. Jadi ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Kalau zaman dulu itu kelas A, B, C, D gitu. Sekarang udah kelas 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau yang satu itu yang digunakan untuk air baku, air minum. Kemudian kelas 2-nya bisa untuk peternakan, budidaya. Kelas 3-nya juga seperti itu. Dan ini yang untuk kelas 4-nya untuk mengairi tanaman. Jadi nanti juga standarnya beda-beda. Oke, baik. Kemudian, nah, untuk menilai status mutu air tadi Bapak-Bapak. Jadi kalau untuk menilai status mutu air, apakah air sungai Kahayan atau danau itu eh, tercemar, itu bisa menggunakan dua metode. Dan metode ini juga sudah tertuang dalam peraturan pemerintah Menteri Lingkungan Hidup kalau nggak salah dan Kehutanan. Saya lupa persisnya. Itu sudah tertuang kita untuk menentukan status mutu air di Indonesia itu kita hanya menggunakan dua metode ini. Jadi metode storage dan metode indeks pencemaran ini, Bapak-bapak. Jadi em, kalaupun ada metode yang lain boleh-boleh saja. Misalnya kita mau mengadopsi dari luar, boleh, tapi nanti mungkin tidak akan diakui begitu ya, karena yang untuk menilai status mutu air itu yang digunakan oleh kita di Indonesia itu ada dua ini. Tapi kalau misalnya Bapak-bapak mau em, apa ya, mau mensubmit artikel keluar ke internasional ya mau nggak mau kan menggunakan eh, metode yang digunakan secara umum di dunia begitu. Jadi ini kan digunakan oleh kita di Indonesia, jadi ada dua. Kemudian, nah ini metode status mutu air menggunakan storage. Jadi kalau storage ini Bapak-Bapak, metode status mutu air yang umumnya digunakan lebih gampang, tapi dia lebih lama. Jadi dia harus series. Gampang tapi lama begitu ya Pak ya sebenarnya. Jadi dia harus seri itu bisa mingguan. Jadi Bapak nanti misalnya turun lapangan tiap minggu ngambil data parameter ini dan sebagainya selama beberapa waktu, baru nanti ini bisa digunakan. Tapi kalau misalnya Bapak turun lapangan sehari 2 hari atau sekali 2 kali gitu, untuk metode storage ini nggak efektif. Atau bisa juga misalnya menggunakan data time series yang sudah, misalnya Pak Junaidi punya atau Pak Wendy punya data berapa tahun misalnya. Itu bisa digunakan begitu. Jadi ini metode storage. Kemudian eh, ini dapat diketahui parameter-parameter yang telah memenuhi atau melampaui. Nah, ini kan tadi kalau kita bicara tentang eh, apa namanya parameter kualitas air jika dibandingkan dengan baku mutu ini kita cuma bisa bilang oh ini telah melampaui, oh ini masih memenuhi begitu kan. Tapi kalau sudah di status mutu air nanti bicaranya tentang ini sudah tercemar atau tidak gitu, tercemar berat atau tidak gitu. Tuh, jadi ini kalau metode storage ini membandingkan antara data kualitas air, jadi kita punya data kualitas air yang kita ambil atau ada time series data yang sudah dilakukan misalnya oleh Dinas Lingkungan Hidup, rutin mengambil sampel itu kemudian kita gunakan untuk menentukan status mutu air kita baik atau tidak begitu ya atau tercemar atau tidak bisa. Itu dibandingkan nanti dengan baku mutu air. Jadi kita punya baku mutu air, kita juga punya em, apa namanya eh, hasil pengukuran parameter kualitas air tadi, baik fisika, kimia, dan biologi. Tapi umumnya kalau untuk metode storage itu dia fisika dan kimia saja, biologinya nggak dipakai. Nah itu, kemudian nah ini nanti memenuhi Nah, nanti dia akan begini, ada kriterianya status mutu airnya, ada 4 kriteria yang
diadopsi dari sistem nilai US EPA atau Environmental Protection Agency. Ada 4 kelas, jadi kelas A, kelas B, kelas C. Jadi kalau dia skornya nanti setelah kita dapatkan, skornya itu adalah 0, maka dia masih memenuhi baku mutu. Artinya air kita itu masih memenuhi baku mutu. Tapi kalau misalnya skornya minus 1 sampai minus 10, nanti dia cemar ringan. Dan begitu seterusnya. Kalau dia lebih dari 31, skornya atau minus 31 berarti dia sudah tercemar berat begitu. Nah, ini apa namanya kalau yang metode SORET. Gimana ininya? Nah, ini cara apa namanya cara kita menentukan apa namanya menggunakan metode storage itu. Yang pertama mengumpulkan data kualitas air dan debit secara periodik sehingga membentuk data dari waktu ke waktu. Ini nggak boleh apa ya hanya beberapa kali nggak boleh. Jadi dia harus dari waktu ke waktu atau time series data gitu. Bisa mingguan, bisa bulanan, bisa tahunan begitu. Nah, kalau misalnya kita mau cepat selesai nih Pak, nggak mungkin nih Pak pakai metode storage begitu ya. Nah, metode yang bisa digunakan nanti ada metode yang satunya. Itu bisa dilakukan sekali waktu, apa namanya, bisa menentukan, tapi dia istilahnya penentuan apa ya, status mutu air pada saat kita melakukan penelitian itu saja. Nah, kemudian cara yang kedua yaitu membandingkan data hasil pengukuran dari masing-masing parameter dengan baku mutu. Oke. Kemudian jika pengukuran memenuhi nilai baku mutu air, maka diberi skor 0. Jadi kalau dia nanti Bapak-bapak misalnya mengukur parameter kualitas airnya misalnya pH, bukan pH, ininya ke merkuri saja. Misalnya merkurinya lebih kecil dari 0,001, berarti dia kurang dari baku mutu, berarti dia kita kasih nilai 0 nanti. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini metodenya seperti ini Bapak-bapak. Jadi mungkin bisa terlihat ya Pak ya. Nah, ini ada jumlah contoh, jadi jumlah sampel Bapak, bukan sampel, parameter Bapak tuh ada pilihannya, ada kurang dari 10 parameter, ada yang lebih dari 10 parameter. Kalau Bapak-bapak nanti ambilnya kurang dari 10 parameter, maka yang Bapak-bapak bisa gunakan itu adalah yang atas ini. Jadi yang fisika maksimumnya minus 1, minimum minus 1, rata-rata minus 3, dan seterusnya. Begitu ya. Tapi kalau dia lebih 10, nanti nilai parameter juga akan berbeda. Jadi terserah Bapak-bapak kalau mampunya kurang dari 10 ya silakan ambil 10, kurang dari 10 begitu. Ini metode Storet. Kemudian nanti, nah begini cara perhitungannya. Kalau contoh pemberian skornya karena misalnya kita contohkan dengan merkuri ya. Merkuri ini kan merupakan parameter kimia. Kemudian maka digunakan untuk atau gunakan skor yang ini tadi, yang kimia ini Bapak-bapak. Berarti kita gunakan skor yang ini, yang sebelahnya tengah. Kalau dia apa? Kalau misalnya kekeruhan misalnya, dia masuknya ke fisika. Karena parameter kekeruhan itu adalah masuk ke dalam parameter fisika. Jadi kalau apa DO itu berarti kimia begitu. Jadi kita kembali ke sini. Kemudian, nah yang berikutnya kadar Hg yang diharapkan untuk air golongan 3 itu dia hanya 0,002, sorry, bukan 0,003 tadi ya, 0, bukan nolnya 4 kali tapi 3 kali. Adalah 0,002 mg per liter. Kemudian ketika diukur, yang ketiga ini ketika diukur ternyata dia 0,029. Ini berarti kadar Hg-nya itu melebihi baku mutunya karena dia lebih besar dari 0,002. Dia 0,02, kalau baku mutunya 0,002. Karena dia lebih maka kita kasih nilainya minus karena di sini tadi ya Bapak Ibu. Nah, ini. Karena dia lebih dari ini dia maka dia minus. Kalau